Selamat siang semuanya, sahabat amal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang kali ini saya ditemani oleh Bapak Dodi dari Geolistrik Bandung. Ya betul ya Pak? Ya. Di sini saya sedikit akan mewawancarai Bapak dengan pertanyaan 1, 2 atau 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, di sini tuh saya sendiri juga kurang mengerti apa sih itu geolistrik, Pak? Jadi intinya geolistrik itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bangga dengan banyak atau rajin sholat, puasa dan zikir, karena itu semua belum membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala senang. Mau tahu apa yang membuat Allah senang? Nabi Allah Musa alaihi salam berkata, "Wahai Allah, aku sudah melaksanakan ibadah. Lalu manakah ibadahku yang membuat engkau senang?" Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjawab, Sholatmu itu untukmu sendiri, karena dengan mengerjakan sholat engkau terpelihara dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Sedangkan zikirmu itu hanya untuk dirimu sendiri, yang membuat hatimu tenang. Sedang puasamu itu untuk dirimu sendiri, yang melatih dirimu untuk memerangi hawa nafsumu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020, saya ditemani oleh Ketua Yayasan Amanah Muslimin Peduli Umat dan juga bersama dengan Bapak Dodi dari Geolistrik Bandung. Saya juga ditemani oleh Bapak Kadus Desa Cinunjang, dan juga oleh rekan saya dan juga oleh tim dari Geolistrik Bandung. Oke, pada hari ini kami semua di sini sedang mencari lapisan batuan pembawa air yang berhubungan dengan pasir yang dilakukan oleh tim Geolistrik dari Bandung yang untuk melakukan di titik kesulitan air untuk masyarakat yang berada di Desa Cinunjang, yaitu Kecamatan Gunung Tanjung. Nah, untuk pelaksanaan ini, Yayasan Amanah Muslimin Peduli Umat bekerja sama dengan Beramal Jariah. Untuk selanjutnya nanti kita akan melakukan bersama-sama dan melihat secara langsung bagaimana proses untuk pencarian titik air tersebut. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik sahabat amal, kali ini saya sedang bersama Ustadz Sulaiman Effendi selaku tokoh ulama yang berada di Desa Cinunjang. Baik Pak, saya dari Yayasan Amanah Muslimin Peduli Umat ingin bertanya kepada Bapak tentang adanya infak air yang ada di Desa Cinunjang ini. Bagaimana pendapat Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Puji kali syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya saya mungkin sebagian tokoh atau masyarakat dari Desa Cinunjang, dengan adanya bantuan infak air untuk di kampung kami yang ada di Desa Cinunjang, saya sangat mengaturkan banyak ribu terima kasih, karena memang keadaan di lokasi saya yaitu Desa Cinunjang untuk sarana air itu sangatlah diperlukan, karena kan situasi dan kondisi di wilayah saya dikatakan cukup tinggi
Ya. Untuk itu kami sangat memerlukan bantuan untuk sarana air bersih. Dan alhamdulillah sekarang saya menerima infak air dari Yayasan Amanah Muhsinin Peduli Umat atau Yanfu. Saya sebagai warga masyarakat di sini mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga amal ibadah yang diberikan melalui Yayasan Amanah Muhsinin Peduli Umat atau Yanfu, sahabat-sahabat amal sekalian yang menyumbangkan harta untuk kepentingan di daerah kami khususnya dalam bantuan air, semoga dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin seperti itu tanggapan ataupun pendapat daripada Ustadz Sulaiman Effendi selaku tokoh yang berada di Desa Cinunjang ini. Ya, dikarenakan memang di sini cukup tinggi Kang lokasinya. Ya. Jadi alhamdulillah masyarakat di sini sangat berbahagia ataupun bersuka cita tentang adanya infak air yang ada di desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini saya sedang berada dengan Bapak Ketua Yayasan Amanah Muhsinin Peduli Umat dan juga dengan Bapak Ustadz Sulaiman Effendi yang tadi sudah kita dengar bahwa dari rekan saya sudah mewawancarai Bapak Sulaiman Effendi. Nah, untuk sekarang saya akan bertanya sedikit kepada Bapak Ketua Yayasan Amanah Muhsinin Peduli Umat mengenai agenda kegiatan yang ada di Desa Cinunjang ini. Ya, disilakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan, kita tujukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berhubungan dengan kegiatan yang ada di Desa Cinunjang ini, karena saya mendapat beberapa laporan dari tim Humas Yayasan Amanah Muhsinin Peduli Umat. Untuk itu saya walaupun dana infak air Gunung Tanjung belum memadai, tapi insya Allah ada dananya, karena saya yakin terhadap umat secara potensial pasti ada dana tersebut. Fokus di dana infak air Gunung Tanjung ini kita fokuskan di Desa Cinunjang, Kecamatan Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, kebetulan kita hadir juga Bapak Sulaiman Effendi ini. Beliau ini adalah sebagai tokoh ulama di Desa Cinunjang dan rekan-rekan kita dari tim Yayasan Amanah Muhsinin Peduli Umat. Saya sangat berharap karena air ini merupakan kebutuhan yang primer. Jadi saya sangat berharap kepada sahabat amal, inilah donasi kalian, inilah harta kalian yang akan kita fokuskan di Desa Cinunjang ini untuk pengadaan air yang kita akan uji bagaimana ada airnya dan tidaknya kita datangkan dari tim geolistrik dari Bandung. Beliau ini Pak Dodi. Mungkin dari Pak Dodi nanti akan kita wawancarai bagaimana hasil daripada alat geo ini dan bisa terima hasilnya kapan untuk segera dilaksanakan pengeboran di daerah Desa Cinunjang ini karena mengingat kesulitan ini. Dan mungkin dari saya selaku Ketua Yayasan Amanah Muhsinin Peduli Umat mengucapkan banyak terima kasih terhadap sahabat amal melalui beramal jariah atas kerjasamanya dengan Yayasan Amanah Muhsinin Peduli Umat. Saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Yayasan Amanah Muhsinin Peduli Umat yang telah menyampaikan argumen-argumennya. Dan betul sekali Bapak, mudah-mudahan infak-infak dan juga donasi dari sahabat amal dapat membantu meringankan kesusahan daripada masyarakat Desa Cinunjang ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu apakah ibadahku yang membuat engkau senang ya Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala pun menjawab, sedekah, infak, zakat, serta perbuatan baikmu. Itulah yang membuat aku senang.
karena tatkala engkau membahagiakan orang yang sedang berada dalam kesusahan, aku hadir di sampingnya, dan aku akan mengganti dengan ganjaran 700 kali lipat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261 sampai 262. Bila kamu sibuk dengan ibadah ritual dan bangga akan itu, maka itu tandanya kamu hanya mencintai dirimu sendiri, bukan Allah. Akan tetapi, bila kau berbuat baik dan berkorban untuk orang lain, maka itu tandanya dirimu mencintai Allah, dan tentunya Allah akan senang karenanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini saya ditemani oleh banyak sekali pihak. Yang pertama ada dari pihak kepolisian, yaitu polisi Polsek Gunung Tanjung. Yang kedua ada dari tim kesehatan Gunung Tanjung. Yang ketiga juga hadir dari Bapak Kepala Dusun Cinunjang, dan juga di sini hadir dari Geolistrik, yaitu dari Bandung. Di sini juga hadir bersama kami, yaitu dari Ketua Yayasan Amanah Muslimin Peduli Umat. Berdasarkan instruksi dari beliau, yaitu bahwa infak air dipusatkan di Desa Cinunjang Gunung Tanjung ini, seperti yang kita lihat di belakang. Nah, di sini itu tempat warga ataupun masyarakat di Desa Cinunjang ini pengambilan air, mencuci, seperti mencuci, mandi, dan juga bahkan ada untuk digunakan untuk minum. Bisa dilihat di belakang saya, itu adalah lokasi sumber air yang biasa warga di sini menggunakan air tersebut, pengambilannya dari sini. Dan untuk lokasinya pun cukup jauh dari perumahan warga, lumayan jauh dan capek untuk ditempuh. Namun warga di sini tetap menggunakan air untuk mencuci, mandi, dan sebagainya di sini, dikarenakan memang di sini sulit untuk pencapaian airnya tersebut. Oleh karena itu warga tetap menggunakan air yang di sini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat amal, kali ini saya sedang bersama warga setempat yang berada di Desa Cinunjang, Kecamatan Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya. Saha nami teh Pak? Ejen. Oh, Bapak Ejen. Abdi Pak bade naros ka Bapak selaku warga nu aya di Desa Cinunjang. Kumaha panginten Pak keayaan warga di dieu seputar cai gitu? Alhamdulillah cai mah aya wae gitu, musim dina halodo tahunan ge. Mohon. Dina ieu mah putara make saat gitu. Mohon. Itu di abdi. Mohon. Tah ayeuna panginten Pak bade aya bangtosan infak air di yayasan. Syukur gitu ame raos ka abdina deui. Mohon. Sakitu ti abdi nya teu ngalaan cai moal nanggungan moal ngajingjingan gitu abdi teh. Mohon. Kantun muterkeun upami aya anu kitu mah sakitu abeureun. Mohon. Tah. Da tebih wanda. Oh, jadi warga di teh Pak sok nyaranak caina teh ka dieu di taranggungan ya. Kadang-kadang wengi nanggungan teh. Mohon. Di dieu teh. Kadang-kadang jam 12 ke masih teh nu nanggung cai teh. Oh, mohon. Gitu. Jadi tos pokan namanya daerah dieu mah nyarnak caina teh ka dieu nya. Ka dieu. Ayeuna ku ayana bantosan cai Pak panginten teh infak air melalui Yayasan Amanah Muslimin Peduli Umat. Bapak selaku warga panginten kumaha anu karaos ku Bapak, teras tanggapan Bapak manawi kumaha Pak? Hatur nuhun, aya pembantosan ti yayasan mah. Mohon. Abdi gitu. Mohon. Jadi abdi meureun raos gitu lah ka bumi gitu. Sakitu aya abdi mah. Mohon. Tah. Ya, mungkin seperti itu ya sahabat dari Pak Ejen selaku warga setempat. Jadi alhamdulillah warga di sini berbahagia tentang adanya infak air melalui Yayasan Amanah Muslimin Peduli Umat. Nah, supaya nanti warga yang berada di sini bisa mudah ataupun gampang untuk mengambil air untuk disalurkan ke rumahnya masing-masing, supaya tidak ada yang
nanggung ya, nanggung pakai emer, pakai jaleken. Nuhun. Tadi sudah kita dengar sampai jam 12 malam masih ada Pak. Masih ada. Ya mudah-mudahan dengan adanya infak air ini bisa membantu warga khususnya di daerah Desa Cinunjang ini. Selamat siang semuanya. Kali ini saya sudah berada bersama dengan Bapak dari tim medis Gunung Tanjung. Di sini saya sedikit akan bertanya mengenai pendapat dari Bapak selaku tim medis mengenai infak air yang ada di Desa Cinunjang Gunung Tanjung ini. Bagaimana Pak? Mungkin kalau dilihat dari daerahnya Ya. agak sedikit ini ya, perbukitan kayak gini. Ya. Cuma ini kan sekarang lagi diteliti dulu untuk ada tidaknya gitu. Nanti dari kami mungkin dari tim medis kalau udah berhasil ini, nanti selanjutnya mungkin ada penelitian lebih lanjut gitu di uji lab gitu. Seperti itu Pak? Iya. Ya, seperti yang sudah didengar oleh Bapak, nanti sesudah ada penelitian, nanti mungkin akan ada perkembangan diberitahukan kepada semuanya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat amal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini saya ditemani oleh Bapak Babin Kamtibmas Desa Cinunjang dan juga ditemani oleh warga setempat. Di sini saya selaku anggota dari Yayasan Amanah Muslimin Peduli Umat di sini sedang mencari pencarian titik sumber air dan juga Yayasan Amanah Muslimin Peduli Umat bekerja sama dengan sahabat amal yang alhamdulillah pada hari ini berada pada titik ke-6 untuk yaitu pada sumber air, dan ada juga yang dibor dan juga ada juga untuk yang biasa digali. Nah, saya mau bertanya kepada Bapak selaku dari pihak kepolisian, bagaimana tanggapan Bapak mengenai kegiatan pada hari ini? Bagaimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020, sekira jam 12:25 saya selaku Babin Kamtibmas Desa Cinunjang Polsek Gunung Tanjung bersama Bapak Mustafa, salah satu warga Desa Cinunjang. Alhamdulillah saya sangat bersyukur dan bahagia mewakili warga masyarakat Desa Cinunjang atas pelaksanaan kegiatan hari ini, yaitu mencari titik sumber air yang dimana di sini, di lokasi ini kita bisa lihat, apalagi nanti kalau musim kemarau sangat sulit masyarakat untuk mendapatkan air bersih. Dan untuk itu saya sangat berterima kasih. Saya mewakili warga desa binaan saya mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan semua kegiatan yang kita laksanakan hari ini berjalan dengan lancar dan hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh warga. Jazakallah khairan katsiran bagi sahabat amal yang sudah mendonasikan hartanya, tenaganya, pikirannya. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan berlipat-lipat kebaikan. Kami tidak bisa berbuat banyak dari warga Cinunjang, hanya kami bisa mendoakan agar Bapak Ibu semuanya sehat, sukses, lancar dalam segala hal, terutama buat Yayasan Amanah Muslimin Peduli Umat dan beramal jariah yang telah membantu warga kami untuk diadakannya kegiatan hari ini. Mungkin sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, sahabat amal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang kali ini saya ditemani oleh Bapak Dodi dari Geolistrik Bandung. Ya betul ya Pak? Ya, di sini saya sedikit akan mewawancarai Bapak dengan pertanyaan 1, 2 atau 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama,
di sini tuh saya sendiri juga kurang mengerti apa sih itu geolistrik, Pak. Jadi intinya geolistrik itu untuk mengetahui lapisan batuan pembawa air. Iya. Di mana kita untuk mengecek geolistrik, kita dapat lapisan batuan untuk pembawa air, di situ kita tahu kedalaman airnya di berapa meter. Iya. Nah, mungkin seperti itu ya untuk sedikit pemahaman tentang geolistrik. Untuk pertanyaan yang kedua, mungkin kan tadi kita sudah ya Pak ya di atas dan juga sekarang sedang berada di bawah untuk lokasi. Kira-kira Pak, berapa hari untuk kita dapat mengetahui hasilnya? Kita mungkin dari data yang sekarang ini kita geolistrik, Ya. kita olah lagi, dan insya Allah mudah-mudahan bisa 3 hari selesai untuk keluar hasil atau report data geolistriknya. Ya, apakah untuk pengecekannya itu dibawa ke Bandung dulu atau bagaimana ini Pak? Ya, kita olah di Bandung Ya. sementara. Nanti kalau misalkan sudah selesai, baru kita kirimkan datanya Ya. atau buku reportnya. Nah, untuk pertanyaan terakhir, ini kan Bapak pasti bukan hanya di sini saja ya Pak ya untuk untuk melakukan seperti yang sekarang di sini dilakukan. Nah, pengalaman Bapak sudah sampai mana Bapak melakukan yang seperti sekarang dilakukan di Desa Cinunjang ini, Pak? Ya, alhamdulillah saya baru nyampe Timur Leste mungkin Wah, ya. barangkali. Ya. Sabar, Nah. oke mungkin. Siap. Nah, mungkin seperti itu semuanya rekan-rekan. Bapak Dodi ini pengalamannya sudah sampai ke Timur Leste. Nah ya, mudah-mudahan untuk hasilnya dapat segera kita dapat dan kita ketahui agar kita juga dapat segera melaksanakan penggalian sumber air agar warga di sini dapat menggunakan air tidak susah lagi, bahkan ya mudah gitu. Terima kasih ya Pak Ya, sama-sama. untuk wawancaranya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buatlah Allah senang, maka Allah akan limpahkan rahmatnya dengan membuat hidupmu lapang dan bahagia. Apakah kamu tahu antara keutamaan dari sedekah itu? Berikut ini ada 20 keutamaan dalam bersedekah. Rujukan dari hadis-hadis. 1. Sedekah Allah adalah salah satu pintu untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Sedekah itu adalah perbuatan yang paling mulia di antara semua perbuatan kebaikan. Dan sedekah yang paling baik adalah dengan memberi makanan pada orang. 3. Sedekah akan dihisab pada hari kiamat. Dan sedekah akan insya Allah menjauhkan kita dari api neraka. 4. Memadamkan kepanasan di dalam kubur. 5. Perkara yang memberi keuntungan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia adalah sedekah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memanjangkan pahala dari sedekah tersebut. 6. Sedekah ini mampu mensucikan roh dan menambah pahala kebaikan. 7. Sedekah itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan kebahagiaan di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8. Sedekah boleh menyelamatkan diri dari celaka di hari kiamat dan tidak akan membuat kita sengsara disebabkan masa lampau kita. 9. Sedekah mampu menghapuskan dan diampunan dari dosa-dosa yang telah dibuat. 10. Sedekah adalah kepastian untuk meninggal dunia dalam keimanan serta ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang itu memberi sedekah dan dia tahu sedekahnya itu sampai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum orang yang disedekahinya, maka dia akan mendapatkan kegembiraan dalam pemberiannya. Ke-11. Orang-orang yang memberi sedekah ialah orang-orang yang baik, dan siapapun yang terlibat dalam melakukan kebaikan tersebut akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 12. Orang-orang yang memberi sedekah dijanjikan akan mendapat ganjaran yang hebat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Yang ke-13, orang yang memberi sedekah adalah termasuk golongan orang-orang yang disayang oleh masyarakat.
14. Memberi sedekah adalah perbuatan yang mulia dan dihormati. 15. Sedekah itu mampu melepaskan Anda dari kesusahan dan doa-doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Yang ke-16, sedekah mampu menghapus kesulitan hidup dan ditutup 70 pintu kecelakaan di dunia. 17. Sedekah mampu memanjangkan umur seseorang dan bisa memberi kejayaan hidup. Dan malaikat akan mendoakan kebaikan kepada Anda. Yang ke-18, sedekah adalah obat. 19. Sedekah mampu menolong Anda dari kecurian, kematian yang dahsyat dan hina, kebakaran dan kecelakaan tragis lainnya. Yang ke-20, bersedekah akan mendapatkan ganjaran yang baik meskipun Anda memberi pada bintang-bintang atau burung-burung. Dan yang paling terakhir sekali, sedekah yang paling baik adalah jika Anda membagikan video kegiatan-kegiatan Yayasan Amanah Muslimin Peduli Umat kepada orang lain dan diniatkan sebagai sedekah. Karena itu, hanya dengan men-share video kegiatan Yampu ini, Anda akan mendapatkan bagian pahala sedekah. Jika yang menonton video kegiatan Yayasan Amanah Muslimin Peduli Umat ini tergerak hatinya untuk bersedekah. Saudara dan saudariku seiman, sebarkanlah ilmu ini agar makin barokah. Insya Allah pahalanya selalu mengalir kepadamu walaupun Anda sudah tiada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.